Ya, selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan kita yang menyangkut dengan dunia ekonomi. Kali ini kita akan berbicara tentang persoalan-persoalan akuntansi, di mana dalam persoalan-persoalan ini akan kita fokuskan kepada yang namanya persediaan. Kita tentu sudah paham betul bahwa hampir semua perusahaan, terutama perusahaan manufaktur, yang artinya mereka beroperasi untuk mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi, yang nantinya barang itu akan disebarkan ke berbagai pasar melalui segmen pasar masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini kita akan berbicara tentang persediaan. Sebelumnya kita pun harus memahami bahwa persediaan itu merupakan segala jenis barang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, khususnya manufaktur, yang mereka dalam artian barang-barang itu telah kita beli atau telah perusahaan beli, kemudian untuk kita simpan dan kita proses menjadi bahan atau produk-produk yang nantinya akan siap untuk dijual kepada para konsumennya. Tentu dalam berbagai macam perusahaan semuanya hampir sama. Dalam perusahaan jenis manufaktur ada beberapa jenis persediaan yang perlu kita pahami agar dalam perkembangannya nanti kita akan selalu dapat memahami bagaimana duduk persoalan jika kita pada saat-saatnya nanti akan ditempatkan, terutama Anda yang bergerak atau yang belajar tentang dunia akuntansi. Dalam berbagai literatur dapat diketahui bahwa jenis-jenis persediaan itu yang pertama adalah persediaan bahan baku. Bahan baku kita tahu bahwa merupakan suatu bahan atau barang yang kita beli atau kita dapatkan dari para produsen sebelum kita, yang telah kita terima dalam bidang atau perusahaan kita, yang mana nantinya barang-barang itu akan kita lanjutkan prosesnya sehingga akan memiliki nilai tambah dari masing-masing barang tersebut, sehingga dalam prosesnya nanti akan memakan cukup waktu dan cukup biaya, sehingga nanti akan berpengaruh kepada berbagai akun yang ada di dalam siklus akuntansi. Nah, bahan baku tentu menjadi bahan pokok bagi industri manufaktur sebelum mereka memprosesnya lebih lanjut menjadi bahan-bahan yang nantinya akan siap dipasarkan atau siap dijual kepada konsumennya masing-masing. Sebagai contoh, bahan baku adalah kalau sebuah industri roti misalnya, tentu bahan bakunya akan tidak jauh dari yang namanya tepung terigu, kemudian gula, kemudian mentega, dan sebagainya. Semakin tinggi derajat teknologi dari produk yang dihasilkan oleh sebuah industri, tentu bahan bakunya akan semakin beragam. Sebagai contoh, kalau kita membandingkan bahan baku antara pabrik roti dengan pabrik pesawat terbang, tentu akan menjadi jauh berbeda. Kalau tadi disebutkan bahwa pabrik roti bahan bakunya ya sekitar dari tepung terigu, mentega, gula, coklat, dan sebagainya. Namun kalau kita berbicara tentang pabrik pesawat terbang misalnya,
seperti Boeing, kemudian ada Airbus, bahkan mungkin ada PT Dirgantara Indonesia yang notabene adalah perusahaan penghasil pesawat terbang milik kita. Tentu di sana bahan bakunya akan lebih beragam dan tentu harganya pun akan berbeda jauh jika dibandingkan dengan pabrik roti. Oleh karenanya tergantung pula besar dan jenis dari industri yang memang akan memproses bahan baku tersebut menjadi bahan-bahan atau produk-produk lanjutan. Kemudian yang kedua, setelah ada jenis bahan baku yang berwujud persediaan, ada pula yang namanya persediaan barang dalam proses. Artinya apa? Bahwa setiap perusahaan yang melakukan aktivitas pemrosesan barang dari bahan baku menjadi barang yang sedang diproses untuk menjadi barang yang lebih bernilai guna, maka perusahaan akan menyediakan dan menggabungkan berbagai macam barang untuk diproses sedemikian rupa sehingga dalam proses tersebut akan menghasilkan kelompok-kelompok barang yang disatukan dengan mekanisme tertentu sesuai dengan karakteristik industri itu sendiri. Nah, barang dalam proses ini terutama adalah barang-barang yang telah kita beli dari pemasok, kemudian masuk dalam line production, seperti kalau industri di penerbangan atau pabrik pesawat terbang, barang dalam proses itu meliputi ada part dari masing-masing calon pesawat terbang, bisa jadi tailnya atau ekornya, kemudian dari wingnya, kemudian ada dari mesinnya, ada bagian avioniknya, ada bagian radarnya, kemudian macam-macam lagi yang semuanya itu nanti akan dirakit. Dan setelah dirakit barulah nanti akan berubah status dari barang dalam proses menjadi barang jadi. Namun dalam industri apapun itu, biasanya dalam industri manufaktur, proses antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain tentunya berbeda. Barang dalam proses adalah sebuah barang atau kumpulan barang yang sedemikian rupa diolah atau diproses oleh sebuah perusahaan guna meningkatkan nilai jual dari produk atau nilai tambah dari produk tersebut. Karenanya perusahaan patut untuk memilih proses-proses yang paling efektif sekaligus paling efisien sehingga produk-produk yang dihasilkan untuk menjadi barang jadi nanti akan banyak membawa nilai tambah sehingga nilai jualnya pun akan meningkat tajam. Kemudian yang ketiga itu adalah yang namanya persediaan barang jadi. Nah, kalau yang ini persediaan barang jadi ini perusahaan telah menyelesaikan berbagai proses mulai dari pembelian bahan baku dari pemasok, kemudian mereka telah memprosesnya dengan sedemikian rupa sampai menjadi barang yang benar-benar siap untuk dijual ke pelanggan atau customernya. Nah, barang jadi inilah yang menjadi penentu apakah nilai penjualannya nanti itu akan sesuai dengan harapan dari bidang marketing atau pemasaran atau tidak. Oleh karenanya yang namanya barang jadi ini perlu yang namanya penanganan khusus, misalnya bagaimana dia mempackingnya, bagaimana jalur distribusi untuk disiapkan menuju ke konsumen akhirnya, bagaimana harga yang ditetapkannya, berapa kira-kira harga yang akan diambil sebagian untuk dijadikan bagian dari laba dan sebagainya dan sebagainya.
Oleh karenanya yang namanya barang jadi ini tentu menjadi penting apakah nanti berkualitas baik atau tidak, dan apakah kuantitasnya sesuai dengan perencanaan produksi atau tidak, apakah barang-barang yang telah dijual itu sudah sesuai dengan ekspektasi dari pasar yang diinginkan atau belum. Tentu ini membutuhkan sebuah aktivitas lain yang disebut dengan monitoring dan evaluasi dari tim khusus dari perusahaan. Oleh karenanya perusahaan besar biasanya telah membentuk divisi khusus untuk menangani hal itu. Namun bagi perusahaan-perusahaan kecil tentu tidak sampai harus mendirikan atau membentuk divisi khusus untuk melakukan aktivitas-aktivitas monitoring maupun evaluasi dari produk-produk yang telah dihasilkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Setelah tadi kita berbicara tentang jenis-jenis persediaan, kita lanjut untuk penilaian dari barang-barang persediaan. Dalam dunia akuntansi ada beberapa metode yang biasanya dipakai oleh para industriawan dalam menjalankan proses dan siklus akuntansi. Yang pertama, metode itu mungkin sudah sangat familiar dalam dunia akuntansi, yaitu metode FIFO atau dalam kepanjangannya sering disebut dengan first in, first out, di mana prinsip dari FIFO ini adalah bahwa first in mengandung arti barang-barang yang dibeli dari pemasok yang paling awal, nantinya barang-barang itulah yang akan dijual terlebih dahulu kepada konsumen. Tentu ini menjadi wajar karena untuk mengantisipasi jangan sampai nanti barang-barang yang telah dibeli dari pemasok menjadi sesuatu yang membutuhkan waktu cukup lama di gudang, sehingga akan menumpuk, dan bukan tidak mungkin kalau barang itu ditumpuk terlalu lama waktunya, maka besar kemungkinan akan terjadi sebuah prinsip akuntansi yang disebut dengan penyusutan fungsi guna dari barang tersebut. Oleh karenanya banyak perusahaan yang menerapkan metode penilaian dari persediaan ini dengan metode FIFO atau first in, first out. Artinya tadi sudah disampaikan, pengusaha tentu akan memilih menjual barang-barang yang terlebih dulu di awal dibeli dari pemasok. Ini juga untuk dalam rangka menjaga kualitas produk. Apalagi kalau pengusaha tersebut bergerak dalam bidang barang-barang atau produk-produk yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan akan pangan. Sebagai contoh, kalau perusahaan yang bergerak dalam bidang buah-buahan, maka tentu saja dari pemasok atau petani yang telah dibeli lebih dulu akan menjalani proses daripada barang-barang yang belakangan baru datang atau baru beli. Mengingat buah-buahan atau produk-produk pertanian ini memiliki tingkat resiko pembusukan yang lebih cepat daripada barang-barang non pertanian. Kemudian berikutnya metode yang juga tidak kalah sering dipakai oleh perusahaan adalah metode biaya persediaan rata-rata.
Artinya apa? Dalam metode ini para pemilik usaha akan mencoba menerapkan beberapa prinsip di mana biaya-biaya yang telah ada selama proses pembelian, kemudian sampai penyimpanan dan pengolahan atau processing itu dihitung semua, kemudian dibagi per kuantitas dari barang-barang yang ada. Kemudian setelah itu mereka menghitung secara rata-rata sehingga didapatkan sebuah angka yang menunjukkan bahwa persediaan itu apakah sudah sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan oleh bagian produksi. Kemudian yang terakhir adalah metode FILO. Ini adalah metode yang berseberangan dengan metode FIFO. Kalau metode FIFO yang pertama tadi itu adalah first in first out atau pertama kali dibeli kemudian diproses, dan pertama kali pula barang-barang itu setelah mengalami proses akan dijual terlebih dahulu. Sebaliknya untuk metode FILO itu adalah first in last out. Jadi berkebalikan dari proses atau metode FIFO. Intinya adalah dalam metode FILO maka barang-barang yang pertama kali masuk ke perusahaan kita sebagai bahan baku atau bahan dalam proses, maka yang dijual atau yang siap untuk digelontorkan ke pasar maksud saya justru barang-barang yang paling akhir dibeli. Nah, namun ini sudah mulai banyak beralih perusahaan-perusahaan yang semula memakai prinsip FILO kemudian pindah ke prinsip-prinsip FIFO. Tentu sebagai analogi yang sederhana adalah jika kita bergerak dalam bidang industri fashion atau toko baju misalnya. Tentu kita dari pemasok akan melakukan sebuah proses pembelian di mana setelah proses pembelian itu barang-barang akan kita simpan dalam gudang kita, kemudian akan kita pajang dalam etalase toko kita. Nah, setelah barang-barang yang di awal tadi datang dan dipajang di etalase kita, tentu kita akan melakukan aktivitas pembelian bahan berikutnya. Nah, dalam kasus ini biasanya pemilik toko kecil terutama ini melakukan sedikit aktivitas yang mungkin kurang mendapat kecermatan dalam sistem penyimpanan atau sistem tata kelola bagaimana produk-produk itu dipajang dalam etalase. Yang paling sering terjadi adalah terutama industri yang menengah dan kecil. Begitu mereka memajang produk-produk yang ada di etalase kita dan produk-produk itu ternyata belum laku, akhirnya kita melakukan pembelian ke pemasok lagi dan barang itu ditumpuk dengan produk-produk yang belakangan kita beli dari pemasok. Akhirnya barang-barang yang lebih dulu kita beli dari pemasok berada pada tumpukan baju yang paling bawah. Secara psikologis, pembeli tentu akan memilih barang dari tumpukan yang dari atas dulu. Jarang sekali orang memilih baju yang masih dalam tumpukan itu justru dari bawah. Oleh karenanya, secara hukum probabilitas, karena yang dipilih adalah yang dari atas atau barang-barang yang lebih baru dibeli dari pemasok, tentunya menjadi wajar yang akan laku di pasaran adalah barang-barang yang berada di tumpukan atas. Nah, itulah prinsip sederhana dari contoh model yang namanya FILO atau first in last out. Namun ini kembali kepada masing-masing pengusaha, apakah akan memilih model dari
persediaan dengan metode FIFO atau ingin memilih metode biaya persediaan secara rata-rata atau memilih metode FILO atau first in last out. Semuanya tentu harus disesuaikan dengan masing-masing karakteristik dari perusahaan yang kita miliki. Oleh karenanya, dengan berbagai metode ini kita mendapatkan berbagai masukan ilmu tentang bagaimana kita mengelola atau sistem dari persediaan barang, terutama ini adalah untuk perusahaan manufaktur. Sekian untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam pembahasan materi-materi yang lain. Terima kasih, jangan lupa like, kemudian di-share, dan jangan lupa pula subscribe. Sekian, terima kasih.